Baik, berikutnya untuk hasil kerja pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kalau tadi kepuasan secara umum ya, dan di breakdown berdasarkan sosiodemografi. Sekarang kita lihat hasil kerjanya secara lebih spesifik di berbagai bidang. Nah, kita tanyakan kepada responden survei sejauh mana penilaian mereka ya terhadap berbagai permasalahan berikut, mulai dari sangat buruk sampai sangat baik. Tapi ini untuk skornya yang biru ini yang penilaian sangat baik dan baik, sementara yang buruk sangat buruk ini warnanya oranye dan merah. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling tinggi evaluasi positifnya sampai yang paling rendah evaluasi positifnya. Kalau yang tertinggi evaluasi positifnya adalah dalam menjaga toleransi keberagamaan. Jadi paling tinggi di sini kalau dijumlahkan sangat baik dengan baik itu ada 86%, tinggi sekali. Kemudian menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau ada 85%. Kemudian membangun sarana transportasi umum, ini memang bagian dari program signature terkait dengan infrastruktur ya dari Pak Jokowi. Kemudian menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%, menjaga persatuan bangsa juga 82%, menjaga ketertiban keamanan di masyarakat, lalu ada menekan atau bahkan menghilangkan rasa terancam warga dari kelompok teroris dan kebebasan dalam berbicara. Ini urutannya seperti ini. Dan ini masuk kategori yang lebih tinggi dibandingkan nanti ada berbagai program atau permasalahan lainnya. Kecuali kebebasan berbicara mungkin ya. Oke, di slide ini ya paling rendah adalah kebebasan dalam berbicara. Ini ada 74%, lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, berikutnya program lain yang ditanyakan dan kita urutkan lagi. Ini di bawah yang tadi ya, memajukan industri dalam negeri. Ini kaitannya dengan ekonomi sudah mulai berkurang evaluasi positif, walaupun masih mayoritas lebih banyak. Kemudian membawa Indonesia menjadi semakin demokratis. Ini juga lebih rendah, ada 69%, udah mulai di bawah 70%. Kemudian kebebasan dalam melakukan demonstrasi atau protes, ini ada 68%, turun lebih sedikit lagi ya dibandingkan yang tadi. Lalu menangani masalah pertikaian, konflik antara kelompok suku di sejumlah wilayah tanah air, masih di atas 60%, tapi udah di bawah 70%. Kemudian meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga, menangani kasus pelanggaran HAM, ini juga lebih rendah walaupun masih mayoritas. Meningkatkan kehidupan petani atau nelayan, ini sudah mulai di bawah 60%, udah 58% yang sangat baik atau baik. Lalu mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang atau narkoba, ini ada 57% yang mulai baik sangat baik, lebih rendah lagi. Dan yang menilai buruk sangat buruk juga semakin banyak. Berikutnya menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok terjangkau oleh rakyat pada umumnya. Ini semua yang berada di slide ini semua yang evaluasi positifnya berada di bawah 60% dan bahkan ada yang di bawah 50 atau 40%. Dalam hal ini memang tadi kita sudah singgung soal ekonomi, kemudian menyediakan pupuk yang terjangkau, lebih sedikit lagi 49%, mengatasi masalah harga BBM dalam negeri 49% yang menilai baik sangat baik, menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dolar 49% juga. Lalu mengurangi jumlah orang miskin, ini yang menilai baik 48%. Sementara yang menilai buruk sangat buruk justru ini yang lebih banyak 51%. Lalu memberantas korupsi 47%, yang menilai baik sangat baik, sangat dekat dengan atau terbelah antara yang menilai baik dengan yang buruk. Menyediakan lapangan kerja, ini lebih banyak yang menilainya buruk sangat buruk. Mengurangi jumlah pengangguran juga demikian, ini yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat masalah-masalah yang saat ini masih dievaluasi kurang positif, itu lebih banyak yang kaitannya dengan ekonomi serta pemberantasan korupsi.
Oke, selanjutnya adalah kita cek kepercayaan terhadap lembaga. Jadi tidak hanya presiden yang kita tanyakan evaluasinya kepada warga, tapi juga lembaga dalam bentuk pertanyaan mengenai kepercayaan terhadap lembaga. Sejumlah lembaga kita tanyakan seperti biasa, dan saat ini kepercayaan tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ini yang biru adalah jawaban sangat percaya, hijau cukup percaya, kuning kurang percaya, dan yang merah tidak percaya sama sekali. Keseluruhan kepercayaan pada lembaga-lembaga ini antara tinggi sampai sangat tinggi ya. Jadi masih di atas 50%. Tapi yang paling tinggi kepercayaan pada TNI ini angkanya 93%. Lalu kepercayaan pada presiden 85% gitu ya. Kemudian Kejaksaan Agung di bawah presiden 69%. Lalu di bawah Kejaksaan Agung ada Kepolisian Republik Indonesia, Polri, 9 ditambah 58 ya, jadi 67%. Pengadilan di bawahnya Polri, kemudian MK, MPR, DPD, lalu KPK. KPK ini juga catatan penting karena pernah menjadi lembaga yang kepercayaannya paling tinggi atau tinggi sekali di antara lembaga penegak hukum yang lain, tapi sekarang KPK turun di bawah, hanya menyisakan 61% yang percaya. Kemudian DPR dan partai politik, untuk DPR dan partai politik ini memang kenapa ya, langganan berada di bawah gitu. Ini stabil di bawah, istiqomah di bawah. Tapi ada politisi, salah satu pimpinan partai mengatakan ukurannya jangan absolut. Bandingkan negara lain gitu. Kalau bandingkan negara lain ya nggak buruk-buruk amat katanya begitu. Tapi kalau kita membandingkan lembaga-lembaga penting kita, ya memang di situ. Gitu kan. Ada benarnya juga karena trust terhadap partai politik atau DPR rendah ini bukan hanya di Indonesia. Hampir semua tempat. Tapi kalau perbandingannya seperti itu, Mas, rata-rata trust terhadap presiden, trust terhadap institusi lembaga demokrasi yang lain di tempat lain juga jauh lebih rendah. Betul. Jadi memang tingkat kritisisme warga terutama di rezim atau di negara-negara barat jauh lebih tinggi ya. Dan itu yang membuat tidak mudah membuat mereka puas atau percaya. Nah, kalau di Indonesia ini kan masyarakatnya cenderung lebih nerimo. Lebih maklum. Oke. Nah, ini trennya kepercayaan terhadap institusi dari beberapa survei mulai dari 2022 ya, bulan Mei. Kita lihat seperti apa trennya. TNI Presiden selalu berada di atas nih dibandingkan lembaga-lembaga lain, walaupun sempat mengalami penurunan juga di 2023 gitu ya. Mulai dari Februari sampai Oktober, kemudian rebound, naik kembali kepercayaan warga pada mereka. Ini yang menarik Rizka nih dari tren ini adalah hampir semuanya nih, itu institusi mengalami penurunan dibanding survei bulan Juli. Jadi trustnya turun. Nah biasanya ini penting nih ya buat para pengambil kebijakan. Memang berbeda-beda tren kadar penurunannya, ada yang dalam sekali ya. Misalnya DPR itu dalam sekali itu dari 62 ya. 68 ya. Jadi 58% itu dalam sekali turunnya. Jadi turun sekitar 10% ya. Kemudian partai politik juga dalam sekali dari 62 ke 51% ya. Presiden juga turun meskipun tidak sampai double digit ya penurunannya, tetapi turun dari 89 ke 84%. Yang paling sedikit penurunannya adalah TNI. Tapi secara umum semua lembaga yang kita uji hari ini itu mengalami penurunan dibanding survei bulan Juli. Nah biasanya yang secara sistematik punya efek menurunkan trust itu ekonomi. Nah kebetulan tadi faktor atau evaluasi ekonomi tadi yang mengatakan buruk itu meningkat kan dibanding 2 bulan lalu. Nah ini alarm ya buat pemerintahan Pak Prabowo yang akan dilantik mendatang, karena memang justru di ujung pemerintahan Pak Jokowi muncul isu-isu ekonomi berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat, munculnya PHK, inflasi, PHK. Jadi itu di ujung. Dan ini menurut saya memang nggak bisa dilepaskan dari faktor global juga kan. Jadi ekonomi global turun kan. Jadi kebetulan saya sering diundang sama kawan-kawan bisnis community, jadi agak sering
mengamati pergerakan indikator makro yang sedang memburuk ya, dan itu yang kemudian punya dampak terhadap sini. Jadi ekonomi ini membuat masyarakat itu menjadi panduan buat masyarakat dalam menilai segalanya. Jadi kalau ekonomi buruk semuanya gelap gitu. Makanya kinerja tim ekonomi Pak Prabowo, siapa itu kita masih tunggu, itu sangat menentukan evaluasi bukan hanya kepada approval presiden nanti, tetapi juga kepada institusi demokrasi yang lain. Dan juga ini Mas Burhan, kalau kita lihat tren yang menurun secara keseluruhan, ini juga early warning buat lembaga-lembaga itu juga. DPR yang baru dilantik menghadapi tingkat ketidakpercayaan yang tinggi. Begitu juga lembaga-lembaga lain. Saya kira memang tentu saja kuncinya adalah pemerintahan yang baru, tetapi lembaga yang lain ini juga perlu melihat ini, bahwa tugas ke depan siapapun juga yang memegang sedang dihadapkan pada public trust yang kurang mengembirakan. Ini terutama buat DPR dan partai ya, baru saja dilantik langsung dapat angka seperti ini. Turunnya double digit nih ya. Terhadap dua lembaga demokrasi ini harus jadi masukan penting. Karena bagaimanapun DPR dan partai adalah etalase demokrasi. Jadi kalau trust terhadap mereka di bawah 50%, itu sama saja menjadi iklan yang buruk buat demokrasi. Gitu. Oke, semoga ke depan kepercayaan meningkat lagi seiring dengan meningkatnya kinerja masing-masing lembaga dan kondisi ekonomi. Baik, berikutnya tentang pilihan partai, silakan Pak Hendro. Oke, terima kasih Riz. Ini kita ngomong partai, bukan berarti bahwa kita akan ada pemilu legislatif. Tapi kita perlu mengukur bagaimana sentimen publik kalau sekarang ini diadakan pemilihan legislatif, untuk mengukur, karena biasanya setelah pemilu ada pemenangnya, kemudian sekarang apalagi DPR sudah dilantik gitu ya, itu ada tren yang menarik di mana itu akan memberikan dampak dan modal bagi presiden dan jajaran pemerintah yang baru. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah standar. Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang Ibu Bapak pilih? Nah, ini Gerindra langsung menjadi juaranya. 24% itu adalah Gerindra. Nah, biasanya dulu PDIP kan, PDIP kedua, Golkar ketiga. Dan partai-partai lain, PKB mendapatkan 8%, PKS 7,7%, Partai Demokrat 5,2%, Partai Nasdem, PAN dalam posisi 4% lebih dikit, P3 ini 2%, dan PSI dan lain sebagainya di bawah 2%. Nah, kalau kita lihat di sini ini sentimen pemenang ini, karena Pak Prabowo menjadi pemenang dalam Pilpres, memberikan dampak seperti ini. Pada pemilu yang lalu tidak seperti ini polanya, tetapi terjadi pergeseran. Ini biasa ini, pasca pemilu kemudian partai yang memiliki presiden dan menang dalam kontestasi akan mendapatkan pengikut yang baru lah, katakan begitu. Nah, kalau kita lihat seperti apa breakdownnya, misalnya Gerindra itu di mana kuatnya, PDIP di mana, kita akan lihat dari sisi gender. Nah, ini Gerindra ini benar-benar terlihat dominan laki-laki ya, 28,5% dibandingkan 19,9%. Ini dominan laki-laki. Tetapi partai lain selisihnya tidak terlalu besar, baik PDIP yang biasanya juga dominan laki-laki, tetapi temuan survei kali ini tidak menunjukkan itu. Begitu juga dengan partai-partai yang kita lihat di sini, tidak dari sisi gender tidak ada perbedaan. Nah, ini akan saya lihat saja, kita lihat secara umum ya. Gerindra ini pemilihnya dari sisi usia relatif tidak ada pola yang konsisten ya, apakah semakin muda, semakin tua, tetapi di situ pemilih muda memang lebih banyak dibandingkan yang agak tua. Meskipun 26 tahun ke 40 tahun pemilihnya itu yang paling banyak. Partai-partai lain tidak sedominan ini tentu saja. Dari sisi etnis, nah ini menarik dari sisi etnis. Jawa, etnis Jawa, ini banyak yang
ke Gerindra 25,5%. Biasanya Jawa ini PDIP. Nah kali ini setelah pemilu dan pileg, temuan survei kita menunjukkan etnis Jawa banyak yang ke Gerindra dibandingkan PDIP. Kalau Sunda ini seperti temuan sebelumnya juga sama, dominan ke Gerindra. Kemudian Batak tetap ke PDIP ya. Tadi Jawa dan dari wilayah beda dengan etnis ya. Kemudian Madura, ini banyak PKB, sama juga temuan sebelumnya, tidak ada pergeseran. Kemudian Betawi sedikit lebih banyak, tapi tersebar juga ke PDIP. Minang, ini Gerindra, stronghold yang lumayan di sana, Gerindra. Golkar ini Sulsel, Bugis ini ke Golkar. Kemudian Melayu lebih banyak ke Gerindra, begitu juga etnis-etnis lainnya. Jadi dari sisi etnis sebarannya cukup baik, kecuali di beberapa etnis yang itu didominasi PDIP maupun partai lain. Dari sisi agama, Muslim juga proporsi terbesarnya ke Gerindra. Nah, tetapi kita lihat di situ kalau kita Islam ya, kita breakdown pada NU, Muhammadiyah dan lainnya, kita lihat di situ untuk NU ke Gerindra mayoritas. Tetapi kalau kita lihat Muhammadiyah dan lainnya, itu Gerindra kalah dengan misalnya partai ke PKS. Nah ini Muhammadiyah banyak yang PKS 21. Kemudian PAN itu jauh lebih banyak dibandingkan ke Gerindra maupun PDIP. Jadi basis Muslimnya adalah basis NU kalau Gerindra ini. Oke, kita lihat selanjutnya dari sisi pendidikan, meskipun dominan, ini kita lihat pendidikan tinggi Gerindra lebih sedikit dibandingkan pendidikan menengah. Pendapatan tinggi juga dibandingkan menengah lebih sedikit pemilihnya. Nah, dari sisi desa kota, ini mirip gender juga, desa kota ini secara umum tidak terlalu berbeda kecuali PKS. Di pedesaan hanya 4,5%, sementara di perkotaan 10,9%. Ini jauh sekali perbedaannya dibandingkan partai-partai lain. Nah, kita lihat bagaimana dengan wilayah. Sumatera, Gerindra bagus di sana, kecuali di Sumatera lainnya. Khususnya Sumatera di situ kalau kita lihat adalah yang dominan Sumatera Utara, Barat, Riau, Selatan, Lampung, kemudian Sumatera lainnya cenderung ke Golkar. Wilayah lainnya, Banten memang itu kuat, DKI juga sama, Jabar. Sementara PDIP itu di Jateng, DIY masih kuat ya, Jateng dan DIY. Jawa Timur juga Gerindra, Bali Nusa PDIP, Kalimantan dan Sulawesi Gerindra, Maluku Papua PDIP yang dominan. Kalau kita lihat dari basis pemilu yang lalu, tampak sekali PKS bisa mengambil paling banyak dari pemilih nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara Gerindra tidak besar sekali, tetapi cukup solid 33% dari pemilih Prabowo Gibran. Sementara Ganjar dan Mahfud basisnya banyak yang ke PDIP dalam jumlah yang sangat solid 59,9%. Nah, demokrasi silakan Mas Burhan. Ya, khusus demokrasi ya, dan tentu saja isu-isu mutakhir nanti saya akan minta bantuan Mas Hendro untuk melanjutkan. Nah ini pertama kita tanya, karena salah satu yang cukup menarik perhatian adalah isu-isu demokrasi. Apakah masyarakat menilai kondisi pelaksanaan demokrasi itu dinilai baik atau buruk belakangan? Nah kalau kita lihat angkanya itu seperti ini. Jadi ini kalau dalam istilah literatur atau istilah teknis ilmu politik namanya democratic satisfaction. Jadi lagi-lagi yang memberi rating terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu bukan hanya Mas Hendro atau Mbak Rizka yang PhD gitu ya, tetapi seluruh warga, termasuk mereka yang berpendidikan menengah ke bawah, total 57% tuh yang berpendidikan SMP, SD ke bawah. Jadi besar sekali. Nah, kalau ditanya kepada mereka
demokrasi tentu tidak seperti yang dipahami kalangan berpendidikan, ya. Makanya kalau ditanya di sini ya masih banyak yang cukup puas terhadap praktek demokrasi kita. Nah, kebetulan saya punya paper ya, mengkritik soal bagaimana masyarakat kita itu menilai secara tanda kutip sederhana terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Kami kasih label namanya completion democrat, ya. Completion democrat atau uncritical democrats. Itu perbedaan dengan istilahnya Pipa Norris, ya. Pipa Norris menyebut dengan istilah critical democrat. Tapi yang kita temukan nggak seperti itu di dalam kasus di Indonesia. Jadi banyak masyarakat kita yang menilai demokrasi secara cukup sederhana, dan kita uji secara statistik lagi-lagi berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi ketika ekonomi masih dirasa baik, meskipun ada indikator yang mungkin perlu diperbaiki, tapi overall masih oke, ya mereka puas sama demokrasi. Coba cek di sini. Tuh datanya, ya. Jadi tren ini jelas menunjukkan sesuatu buat kita, ya. Misalnya pertama yang warna merah yang kurang puas atau tidak puas itu kalau kita tarik dari awal April 2004 sampai ke depan, ya, itu ada pola yang menarik gitu. Kapan terjadi peningkatan ketidakpuasan terhadap demokrasi itu terutama antara April sampai Agustus 2004, kemudian 2008, ya, kemudian 2011 akhir sampai 2012 pertengahan, kemudian 2020, ya, sepanjang 2020 sampai 2021. Kapan itu? Ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Misalnya 2020, 2021 masa Covid, gitu kan. Kemudian 2008 waktu ada krisis ekonomi global, gitu. Jadi lagi-lagi memang faktor ekonomi yang menentukan mengapa orang puas terhadap demokrasi atau tidak. Terlepas dari kenyataan kalau kalangan terdidik melihat belakangan ada fenomena regresi demokrasi, ada fenomena democratic decline, itu ternyata resonansinya hanya terbatas di kelompok yang berpendidikan menengah ke atas. Tidak menular, tidak menurun ke tingkat menengah bawah. Nah, kira-kira begitu dari saya. Mungkin untuk isu yang lain, Mas Hendro bisa melanjutkan. Terima kasih, kita teruskan ya. Tadi ini kan sudah di-highlight dari awal bahwa fokus kita ini kan approval rating Presiden Jokowi, dan sejumlah variabel tadi sudah dijelaskan ya, termasuk menjelaskan siapa yang puas dan tidak puas berdasarkan demografi. Nah tentu saja karena ini adalah sebuah kompleks ya, pengaruhnya itu banyak tentu saja, sampai orang puas dan tidak puas, maka demografi itu hanya salah satu dari cara kita melihat tentang siapa yang puas dan tidak puas. Nah sebelum nanti Mas Burhan akan menjelaskan regresi, yaitu apa yang mempengaruhi, kita juga memasukkan variabel-variabel lain di luar demografi yang berupa isu-isu mutakhir. Nah isu-isu mutakhir ini kan sering menjadi sorotan karena wah kalau ada masalah ini berarti akan menurunkan. Apakah betul seperti itu? Nah ini ada sejumlah isu mutakhir yang akan kita lihat temuan-temuannya. Yang pertama adalah Koalisi Indonesia Maju. Nah ini muncul tentang Koalisi Indonesia Maju itu yang tahu, kita tanya tahu atau tidak, setuju atau tidak dulu secara umum. Yang tahu 33,7, lumayan, tidak terlalu tinggi tetapi lumayan banyak. Dan kebanyakan mengatakan pembentukan KIM ini setuju ya, publik ya sikapnya. Nah ini nanti bisa dilihat breakdownnya karena waktu saya kira ya, ini hari Jumat soalnya. Jumat hari pendek. Nah kemudian ada isu yang tidak kalah penting saat ini masih bergulir, yaitu isu tentang PDIP bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nah sikapnya seperti apa? Yang sangat setuju ini kurang dari 50%. Yang setuju dan sangat setuju. Sementara yang kurang setuju lumayan banyak, 28,7, dan yang tidak setuju ini 10. Jadi kalau dijumlah kalau dua-duanya ini maka terbelah kelihatannya antara mereka yang setuju atau tidak setuju PDIP gabung ke Prabowo Gibran. Padahal ini lagi hangat-hangatnya ini ya. Ini juga akan saya skip aja.
Kemudian tentang koalisi versus oposisi, ini juga isu yang penting karena ada kecenderungan tampaknya untuk sebagian politisi kita untuk bersama-sama masuk dalam pemerintahan semuanya. Dan ada juga yang mengatakan masa depan demokrasi seperti apa kalau semuanya masuk. Maka kita uji dengan menyodorkan 2 pernyataan. Partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo. Yang satunya harus ada oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintah Prabowo. Ini 2 hal ini masyarakat ternyata lebih banyak yang mendukung adanya oposisi. 55,8. Meskipun 30% atau 29% itu menyatakan partai-partai di DPR sebaiknya bergabung. Jadi lebih banyak, jauh lebih banyak mengatakan perlu ada oposisi. Ini kaitannya karena dengan demokrasi ya, check and balances. Kemudian putusan MK, nah ini juga meskipun sudah lalu tetapi ini menjadi isu yang secara politik juga tidak sederhana karena ini mendapatkan perhatian yang sangat luas. Yang pertama yang tahu cukup banyak, 43% tahu tentang putusan MK soal usia dan kebanyakan setuju dengan keputusan itu. Kemudian ada juga keputusan MK tentang syarat suara partai untuk mengusung calon kepala daerah. Tampaknya kalau isu ini kurang banyak diketahui nih, hanya separuh dari yang tadi. Meskipun yang setuju juga hampir sama, tetapi masyarakat lebih fokus pada masalah pembatasan usia ya, tentang masalah MK ini. Kemudian kita lihat karena masalah keputusan MK ini muncul dinamika, kita tanya apakah publik tahu pernah dengar aksi massa yang turun ke jalan menolak pengesahan revisi Undang-Undang RUU Pilkada oleh DPR karena bertentangan atau tidak sejalan dengan putusan MK. Yang tahu juga banyak, 43%. Dan mayoritas, 70% lebih setuju dengan aksi kawal massa ini. Oke, nah dari berbagai macam isu yang sudah kita diskusikan tadi, ini seperti apa kalau kita kaitkan, apakah ada korelasi dengan masalah kepuasan terhadap kinerja Pak Presiden Joko Widodo. Nah ini kita lihat pertama dari sisi kinerja demokrasi. Tampak sekali yang tidak puas dengan kinerja demokrasi, kepuasannya juga rendah, 47,3. Sementara yang puas jauh lebih tinggi dari rata-rata 86,5. Tentang pengetahuan adanya KIM Plus, nah, itu bagi yang tahu dan tidak tahu tidak banyak berbeda. Tetapi yang kurang setuju dengan KIM Plus itu juga lebih rendah tingkat kepuasannya, di bawah 60%, bahkan cuma 52,3. Kemudian PDIP bergabung, bagi yang setuju kepuasan terhadap presidennya tinggi, sementara yang kurang setuju lebih rendah dibandingkan rata-rata, hanya 67,5. Kemudian kita kaitkan isu koalisi dan oposisi yang tadi DPR anggota partai masuk semua atau tidak. Bagi yang tidak setuju sedikit lebih rendah tingkat kepuasannya. Nah kemudian kawal MK yang tahu saja itu sudah lebih rendah dibandingkan yang tidak tahu. Sementara yang setuju dengan kawal MK itu kepuasannya hanya 67,1. Nah ini tadi yang di awal tentang evaluasi kondisi secara umum, kita lihat di situ lagi-lagi mereka yang menilai buruk kondisi ekonomi jauh lebih tidak puas terhadap kinerja presiden, 56. Politik juga sama, 56. Mereka yang menilai buruk. Keamanan juga sama, penegakan hukum juga sama. Mereka yang menilai buruk terhadap kinerja-kinerja ini tampak sekali kurang puas dengan kurang puas dengan kinerja presiden. Nah, basis dukungannya kita lihat partai-partai secara umum yang kurang puas itu kalau kita lihat yang di bawah 50 PKS. Untuk PKS yang paling kurang puas. Kemudian kalau kita lihat partai buruh ada tapi kecil ya. Yang di bawah rata-rata ini bisa dikatakan Partai Golkar, Partai Nasdem itu di bawah rata-rata, tapi PKB, Gerindra, PDIP di atas. Sedikit catatan ya Mas, untuk partai-partai yang kecil itu sebenarnya kurang bisa ya. Di zoom ya, misalnya PSI
itu kan yang puas hanya 40,6%, karena memang PSI elektabilitasnya kecil. Jadi ketika di breakdown berdasarkan kepuas itu margin errornya nambah. Jadi ini yang menjelaskan mengapa terjadi variasi yang sangat lebar, terutama untuk partai-partai yang elektabilitasnya kecil. Iya, ini mungkin lebih relevan kita melihat partai yang lolos parlemen, yang lolos itu PT lebih, aja, betul. Lebih bisa. Ya. Kemudian dari basis Pilpres yang lalu ya, kita lihat basisnya Pak Anies itu tingkat kepuasannya hanya 46,8. Jadi kalau kawan-kawan bertanya masa segini, ya itulah temuan kita. Sementara pendukung Pak Prabowo Gibran dan Pak Ganjar Mahfud MD itu di atas rata-rata 81, dua-duanya ya, 81,3 dan 81,2. Nah inilah kira-kira kalau kita melokasikan secara lebih detail tentang siapa yang puas dan siapa yang tidak puas ketika dikaitkan dengan masalah-masalah tadi itu. Saya kira itu dari saya, silakan ini yang analisis terakhir. Analisis terakhir sebelum kita bicara ke depannya ya. Nah, pertama kita buat spesifikasi model dulu. Jadi dependent variabelnya adalah kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. 1, tidak puas sama sekali. Sementara mereka yang menjawab tidak tahu tidak jawab kita record jadi 3, 5 itu sangat puas, 4 cukup puas. Nah, karena dependent variabelnya skala 1 sampai 5 kita pakai model linear. Kemudian independent variabelnya demografi, ya, gender, 1 itu laki-laki, 0 itu perempuan, itu dummy ya. Kemudian usia, datanya continue. Kemudian etnik, 1 Jawa, selain Jawa 0. Gitu. Kemudian agama, 1 Islam, pendidikan, pendapatan. Kemudian kota itu 1, 0 itu pedesaan, wilayah 1 itu Pulau Jawa, 0 itu lainnya. Nah, yang lain sesuai dengan data aslinya kecuali untuk TTTC kita record ada di tengah ya, ke-3 ya, poin 3. Kemudian untuk demokrasi ya 1 tidak puas sama sekali, 5 sangat puas, basis Anies itu 1 Anies, kemudian 0 lainnya, Prabowo juga demikian kita record 1 Prabowo Gibran, selain yang nyoblos Prabowo Gibran itu kita record jadi 0, kemudian basis Ganjar juga demikian. Sementara untuk aksi kawal putusan MK 1 artinya tidak setuju sama sekali, kemudian 5 sangat setuju. Nah, bagaimana hasilnya? Nah ini ya, jadi dari data ini pertama untuk dimensi atau aspek-aspek demografi, gender ya, gender di sini 1 laki-laki ya, jadi laki-laki cenderung lebih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ketimbang perempuan, ya itu signifikan tuh 0,035 di bawah 0,05 ya. Jadi signifikansi yang paling kanan. Nah, usia itu ada negatif di situ, tanda negatif itu artinya semakin muda cenderung kurang puas. Ya. Betul kan ya? Semakin muda semakin puas. Ya. Semakin muda semakin puas karena ada ada minusnya itu. Kemudian etnik Jawa, kalau dia Jawa dia puas. Kalau agama di situ ada tanda negatif itu artinya non Muslim itu lebih puas ketimbang yang Muslim. Pendidikan sama pendapatan, pendidikan ada tanda negatif artinya semakin tidak berpendidikan semakin puas, tetapi tidak signifikan secara statistik ya. Jadi bukan variabel yang menjelaskan tentang kepuasan. Pendapatan juga tidak signifikan. Sementara di situ ada tanda negatifnya, artinya orang desa cenderung lebih puas ketimbang orang kota. Sementara wilayah 1 kan Jawa, berarti orang yang tinggal di Pulau Jawa lebih puas ketimbang orang yang tinggal di luar Jawa. Demikian juga sebaliknya. Sementara untuk evaluasi sosiotropik kita ada 5 variabel ya, kondisi ekonomi positif artinya semakin menilai positif kondisi ekonomi secara nasional semakin puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Demikian juga sebaliknya, semakin negatif menilai kondisi ekonomi semakin tidak puas. Kondisi politik, kondisi keamanan polanya sama dengan kondisi ekonomi. Tiga-tiganya signifikan secara statistik, tetapi dari 3 variabel itu yang punya substantif efek paling tinggi adalah kondisi ekonomi 0,153, yang lain di bawah
0,1 ya. Tapi tiga-tiganya sama-sama signifikan. Sementara untuk kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu tidak signifikan secara statistik. Kondisi pemberantasan korupsi ada tanda negatifnya, artinya sesuai dengan ekspektasi kita, semakin tidak puas terhadap kondisi pemberantasan korupsi, semakin rendah tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, tetapi tidak signifikan secara statistik. Sementara untuk variabel demokrasi dan basis politik, semakin puas terhadap kinerja demokrasi, semakin tinggi approval Pak Jokowi. Sebaliknya juga demikian, semakin tidak puas terhadap kinerja demokrasi, semakin rendah kepuasan terhadap Pak Jokowi. Itu diantara variabel ini yang paling tinggi efeknya ini, kinerja demokrasi. Nah, tetapi lagi-lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kinerja demokrasi, democratic satisfaction, itu bukan hanya dinilai dari aspek liberal, kebebasan, tapi juga dinilai dari aspek substantif outcome-nya. Dari sisi ekonomi masih dianggap baik ya oleh masyarakat, terutama dari data yang barusan dikeluarkan oleh LPM UI ya, itu kelas menengah bawah sama kelas menengah atas tuh yang paling banyak mendapatkan insentif pada masa Pak Jokowi menjabat. Jadi yang kelas menengah justru yang paling sedikit mendapatkan keuntungan ekonomi pada masa Pak Jokowi ya. Selain karena mereka tidak mendapatkan subsidi pada masa COVID ya, kemudian berbeda kan dengan kelas menengah bawah yang banyak mendapatkan suntikan bansos ya. Sementara untuk kelas menengah atas kan banyak insentif terutama dari sektor ekstraktif kan. Jadi ekspor kita nikel, biji besi kan naik cukup tajam. Justru yang kelas menengah ini, nah, kelas menengah ini yang agak kurang positif ya penilaiannya. Tetapi lagi-lagi bicara masyarakat demokrasi ya nilainya sama kan antara orang dengan tingkat pendidikan baik sama pendidikan menengah ke bawah, dan overall kelas menengah bawah masih cukup puas. Nah, mereka dari sisi partisan pemilih Anies Muhaimin, nah itu menjelaskan ya, tandanya negatif, artinya mereka yang memilih Anies dan Muhaimin di 2024 kemarin cenderung tidak puas terhadap Pak Jokowi. Itu tinggi banget nih. Sebaliknya, mereka yang memilih Prabowo Gibran cenderung sangat puas sama Pak Jokowi. Nah, yang menarik di sini adalah pemilih Ganjar dan Mahfud. Overall 16% pemilih Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 kemarin ya, itu tidak ada korelasinya dengan kepuasan Pak Jokowi ya. Padahal elit-elitnya kan sering mengkritik ya, tetapi basis masanya tidak ada korelasi itu ya antara pilihan mereka dengan puas tidaknya terhadap Pak Jokowi. Lagi-lagi make sense karena Pak Jokowi berasal dari PDI Perjuangan dan mungkin banyak pemilih PDIP yang masih tanda kutip sayang kan sama Pak Jokowi. Dan terakhir adalah aksi kawal putusan MK. Tandanya negatif, clear, artinya semakin setuju terhadap putusan MK, semakin rendah kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Kira-kira itu Mbak Rizka, ini bagian terakhir soal pemerintahan Prabowo, silahkan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan nih tentang khususnya untuk pemerintahan ke depan ya, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo. Kita tanyakan masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional 5 tahun ke depan. Di sini yang paling banyak dinilai sebagai permasalahan mendesak adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok 29,7%. Kemudian menyediakan lapangan kerja atau pengangguran 19,3%. Lalu mengurangi kemiskinan 12,7% dan pemberantasan korupsi 10,1%. Ini 4 jawaban teratas ya. 10% ke atas yang menurut warga harus diselesaikan oleh pemimpin nasional 5 tahun ke depan. Masalah lain banyak juga yang dijawab oleh publik ya, tetapi itu 4 yang teratas kaitannya terutama dengan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Kemudian keyakinan atas kepemimpinan Prabowo, ini penting di awal masa jabatan untuk kita mengetahui seberapa yakin warga atau publik terhadap pemerintahan yang baru nanti. Apakah Pak Prabowo mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang? Dan ini jawabannya mayoritas sangat yakin atau cukup yakin bahwa Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Jumlahnya kalau kita gabungkan menjadi 83,4%.
Jadi ini tinggi sekali keyakinan warga saat ini, sekaligus menunjukkan harapan sebenarnya. Harapan. Iya, ini pengantin baru nih. Iya. Masih bulan madu. Jadi harapannya masih tinggi, masih cakep-cakepnya. Iya. Kalau pengantin baru kan salah-salah dikit, pasangannya kan memaafkan. Lama-lama baru tuh keras. Oke. Ini kita ada data juga tentang keyakinan dengan kepemimpinan Prabowo dari survei Juli 2024 lalu. Dan kalau dijumlahkan, jumlahnya tidak berubah jauh ya, antara yang sangat yakin dengan cukup yakin di atas 80% yang yakin dan cukup yakin. Berdasarkan sosiodemografi, kita lihat ini ya, kalau berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Semuanya mayoritas yakin dengan Prabowo. Lalu berdasarkan usia juga mayoritas yakin, walaupun ada yang sedikit lebih rendah di kalangan berumur 22 sampai 25 tahun. Kemudian untuk etnis juga mayoritas yakin terhadap Prabowo, termasuk etnis terbesar Jawa dan Sunda. Yang agak sedikit di bawah adalah etnis Batak, Betawi dan Minang. Tapi etnis lainnya lebih tinggi. Kemudian berdasarkan agama dan ormas Islam, baik Islam maupun lainnya, agama lainnya atau non Islam, mayoritas mayoritas yakin dengan kepemimpinan Prabowo. Kemudian NU, basis NU juga mayoritas yakin, tinggi sekali. Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya ini cenderung di bawah NU. Lagi nih Pak Hendro, Muhammadiyah lebih kritis terhadap Prabowo dan masih menahan keyakinannya susah kepada puas Presiden. ini Muhammadiyah ini. Dan yang bukan organisasi Islam manapun juga tinggi keyakinannya. Lalu pendidikan juga umumnya yakin, walaupun sedikit lebih rendah di mereka yang berpendidikan tinggi ya. Kuliah ini tingkat keyakinannya lebih rendah dibanding yang lain. Lalu pendapatan ini tidak ada pola yang jelas, semua yakin. Kemudian berdasarkan wilayah, di pedesaan keyakinannya lebih tinggi dibanding perkotaan. Wilayah-wilayah pada umumnya tinggi keyakinannya. Yang sedikit lebih rendah adalah daerah Sumatera Utara, kemudian juga Riau. Ini untuk Sumatera ya, sementara untuk Sumsel, Lampung yang paling tinggi. Banten juga tinggi, dan wilayah-wilayah lainnya Jakarta yang keyakinannya sedikit di bawah bahkan dari wilayah-wilayah lainnya. Jakarta hanya 66,7% yang yakin. Mohon maaf, nanti akan kami perbaiki itu legendanya harusnya yakin dan tidak yakin. Ya, betul. Kemudian Basis dukungan partai juga pada umumnya yakin. Yang partai-partai yang lulus PT paling tinggi tentu Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo ya, dan Partai Kim juga pada umumnya yakin. PKS sedikit lebih rendah keyakinannya dibandingin Partai Kim plus yang lain. Lalu untuk basis Pilpres, tentu saja pendukung Prabowo Gibran ini keyakinannya tinggi sekali, 92,9%. Agak sedikit lebih rendah pendukung Ganjar Pranowo, dan yang paling rendah keyakinannya adalah basisnya Anies Muhaimin, 59,1 yang yakin dengan kepemimpinan Prabowo. Baik, untuk kesimpulan ini karena waktu kita tidak